Oke, selamat malam. Oke, mohon maaf teman-teman. Ini saya awali jam berapa ini? 19.57 ya. 3 menit lagi Mbak Monica akan live bareng kita. Eh, ini temanya adalah foto makro menghasilkan rupiah. Mudah-mudahan suara saya masuk ini. Teman-teman yang sedang gabung bisa kasih respon. Oke. Ya, mungkin teman-teman yang dengar suara saya bisa dikasih respon ya. Suara saya udah clear atau belum? Minta tolong direspon. Malam ini saya berada di skybar-nya Hotel Maxwan Malang. Halo Mas Helmi, Mas Alvan. Kalau suara saya sudah jernih, tolong dikasih info ya. Suara saya ada gangguan atau gimana? Ini saya nggak bisa nyimak juga ya. Oke, Mas Aryo Tuta, selamat bergabung. Oke, clear. Terima kasih Mas Helmi. Saya WA Mbak Monica dulu. Oke, kali ini kita akan bahas tentang foto makro yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, teman-teman. Sebetulnya banyak cara, cuman ini bukan bahas tentang Shutterstock kayak kemarin dengan Mas Wisnu, bukan ya. Jadi kita lebih ke foto kita itu dikenal oleh majalah luar dan sebagainya. Karena Mbak Monica ini ternyata pengalamannya luar biasa. Selain beliau juga dari sebagai semacam brand ambassadornya Canon ya kalau nggak salah. Ini prestasinya luar biasa baik itu di kancah nasional maupun luar negeri. Jadi untuk foto-foto makro beliau ternyata sudah banyak dipakai oleh majalah-majalah luar. Jadi kita sekarang akan belajar bagaimana sih foto-foto makro khususnya agar bisa diekspos, bisa ikut andil dalam majalah luar, kemudian kita ada transaksi jual beli di situ. Nah ini akan kita bahas malam ini. Saya masih nunggu Mbak Monica dulu ya. Oke, alhamdulillah. Ini saya pakai headset gini, alhamdulillah headsetnya berarti ini ya, respon banget ya. Headsetnya clear berarti. Oke, jam 20 persis Mbak Monica akan bergabung teman-teman. Oke, semuanya mau tanya-tanya boleh langsung ke WA saya bagian punya nomor WA saya atau komen di flyer juga boleh. Nanti akan kita bahas selama 30 menit. Sebelum lihat Mbak Monica gabung nih. Kalau mau tanya-tanya sekarang mungkin nggak apa-apa sambil kita bahas, kita simpen dulu, kita bahas nanti. Halo Om Bijak. Oke. Mantap banget. Oke, Mbak Monica silakan bergabung Mbak Monica. Ya, oke. Nah, Halo, halo, ya halo Mbak, selamat malam. Waduh, seger banget. malam Mas Iwan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Monica, gimana kabarnya? Saya malah ini potong ini saya. Sebentar. Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat. Aku gimana, bagus ya? Suaranya? Wah, celing. Oke, mantap. Saya Oke, matikan komentar dulu biar Mbak Monica kelihatan lebih jelas. Oke, mantap. oke. Gimana nih? Mau mulai? Iya. Aku ngikut Oke, Mas langsung Iwan. langsung aja Mbak. Ini materi kita kan kali ini sharing tentang foto-foto makro yang menghasilkan rupiah. Ini saya penasaran Mbak. Saya kemarin kan kita masih bahas tentang Shutterstock dan sebagainya. Ternyata saya tanya di WA, ternyata ini bukan Shutterstock gitu ya Mbak. Ini boleh dijelaskan dong. Sekalian perkenalan dan sapa teman-teman. Silakan. Baik, selamat malam buat teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman berada.
Perkenalkan, saya Monica Nantiawati. Ya, kalau mungkin udah kenal ya, saya kan bergelut di fotografi makro. Pertama kali kenal kamera, memang makro yang saya pelajari tahun 2009 sampai sekarang. Jadi tetap konsisten istilahnya gitu. Kalau tadi Mas Iwan kan sentil tentang Shutterstock ya, itu nanti juga termasuk masuk dalam pembicaraan kita. Cuman kan kemarin saya nggak mau ngasih judul yang itu karena kan nanti aku mau menjelaskan secara global gitu kan. Itu kan juga termasuk bagian dari kita mendapatkan income pendapatan dari foto kita gitu. Oke, setuju Mbak. Oke, aku langsung terus aku yang ngomong nih. Moga Mbak, ini saya pertanyaan ini dulu. Kan foto makro itu banyak Mbak. Nah, sedangkan yang saya lihat di galerinya Mbak Monica sendiri, fotonya itu keren-keren, baik itu dari segi pengambilan, pencahayaan, bahkan momennya. Nah, ini ada trik-trik khusus nggak untuk foto makro seperti apa yang bisa kita hasilkan ya dari pembahasan kita kali ini Mbak? Gimana? Oke, kalau dibilang foto-foto saya keren, enggak lah. Banyak yang lebih keren dan lebih bagus dari foto-foto saya itu ya. Itu saya yakin, karena saya lihat teman-teman juga sekarang lebih bisa berkreasi dari foto-fotonya mereka itu. Saya lihat mereka sudah kelihatan sekali tampak jati diri mereka gitu loh. Kan selama ini kan mereka masih kebanyakan mengikuti kan seperti itu. Ternyata saya pelan-pelan saya lihat, kalau saya lihat foto ini saya sudah kelihatan, oh ini fotonya ini seperti itu. Jadi jati diri dari teman-teman sudah kelihatan seperti itu. Nah, terus kita nyambung ke obrolan ini ya. Foto apa yang bisa dilirik atau laku dijual ya? Mungkin saya mau ceritain tentang pengalaman saya pribadi yang selama ini saya jalani sejak tahun 2009 saya mengenal fotografi makro, saya belajar fotografi makro, dan saya menghayal supaya gimana sih foto saya itu bisa tampil di majalah luar itu. Jadi saya bermimpi waktu itu memang, jujur bermimpi. 2009 saya ditanya oleh suami, diberikan kamera DSLR, mau belajar foto apa sih? Aku langsung bilang, saya kepingin foto yang kecil-kecil. Loh, kenapa kok yang kecil-kecil? Karena menurutku itu unik gitu loh. Nggak semua orang bisa mendapatkan foto kecil-kecil, terkhususnya dunia kecil di sekitar kita. Kalau istilahnya sekarang dengan teman-teman katakan small world gitu ya. Kemudian lalu kan itu berarti butuh lensa, enggak lensa khusus, enggak, aku manfaatkan dulu apa yang aku punya. Waktu itu cuma modal lensa fix 50 mili sama lensa bawaannya itu ya 1855 ya kan. Waktu itu jujur kalau saya boleh sebut nama, saya user pertama kali menggunakan Canon itu cuma 1000D. Itu pertama kali saya pakai. Sampai sekarang pun saya manfaatkan alat yang saya punya gitu ya. Lalu gimana kita memperoleh ini foto-foto bagus itu dengan lensa yang kita punya? Ya kita maksimalkan. Lalu kita tahu, oh dengan apa? Dengan lensa ini apa sih objek apa sih yang bisa kita dapat gitu loh. Jadi kita harus tahu diri lah dengan kemampuan dari lensa kita itu. Kemudian saya belajar, saya memaksimalkan. Waktu itu yang saya potret yang pertama yang paling gampang itu kan pasti yang agak gede kan ya, kupu-kupu, lalu belalang atau seperti itulah, gitulah yang bentuknya masih nggak perlu memerlukan sesuatu alat yang khusus untuk menampilkan detailnya. Jadi waktu itu yang saya cari adalah momen dulu. Nah, kemudian ini nanti hubungannya dengan kenapa foto-foto saya bisa publish ya di majalah-majalah luar ya. Kemudian berlanjut, kemudian saya bermodal dengan lensa waktu itu lensa Tamron untuk Canon yaitu 7300 yang waktu itu udah kelihatan sekali kan, itu kan kalau dipakai suaranya kan ya, karena itu saya menyesuaikan kemampuan saya beli alat waktu itu ya, saya pakai, saya maksimalkan. Dan kalau mau pakai itu saya harus pakai apa, karena kan tidak ada image stabilizernya, saya pakai tripod seperti itu. Kemudian berlanjut, suatu saat saya ikut, nah saya melihat ini dulu karya ini teman-teman di sekitar saya itu, waktu itu sudah mengenal kayak Master Sikiko, Pak Nurdin, Pak Andian Lutfi gitu kan, dengan Pak Teguh gitu ya. Itu saya bermimpi itu melihat foto mereka, terutama waktu saya melihat foto ini Sike itu, saya mimpi, waduh gimana ya supaya fotoku tuh bisa seperti mereka ada di majalah-majalah luar, keren mungkin ya gitu ya. Mimpi itu memang saya tetap saya pertahankan, terus saya konsisten dengan waktu itu dengan fotografi makro, tetap gitu ya. Kemudian suatu saat mungkin Tuhan mendengar doa saya ikut lomba foto di Surabaya di KBS, waktu itu hanya masuk dalam 10
10 besar, nggak masuk juara. Kemudian saya publish di web internasional waktu itu 500 PX. Kemudian memang foto itu ada momennya waktu itu. Nah, foto itu saya publishkan di situ, kok ternyata ada agensi foto yang tertarik dengan foto itu, mengemail foto itu, menanyakan ke saya, apakah kamu punya foto ini? Lanjutannya, oh ada. Nah, dari situ saya nggak sembarang langsung mengirim foto itu, enggak. Saya konsultasi dulu dengan rekan-rekan saya yang sudah mendahului saya, yang sudah publish. Saya konsultasi, kemudian dengan dibantu oleh suami, searching ini agensi foto ini gimana gitu ya. Lalu pembayarannya bagaimana, seperti itu. Itu harus kita pelajari. Jadi jangan asal kalau orang sudah menawarkan untuk publish di sini, kita lalu bloko suto menyerahkan foto kita, enggak gitu. Jadi Oh gitu. ada harus yang kita perhatikan seperti itu. Nah, waktu itu mereka terima, saya kasih file kecil-kecil dulu, ukuran kecil, mereka oke, mereka mengirimkan kontrak, dan kemudian saya tanda tangan, ada persetujuan ini di pembagian ini, fee-nya saya kirim, dan kemudian beberapa hari kemudian masuk di desan, di koran cetak waktu itu. Nah, Oh ya. dari situ tuh saya sudah kelihatan hasilnya, waduh saya dapat pound sterling ini, waduh kelihatan sudah senang. Nah, itu lalu semangat saya berjualan lagi, dari satu agensi foto waktu itu. Kemudian berlanjut Satu. jadi 3 agensi foto. Oke oke. Mbak tadi Mbak Moni kan bilang ada foto gambar A, kemudian ada gambar B, dan itu ada ceritanya gitu Mbak. Itu maksudnya gimana Mbak? Itu memang Nah, ada satu momen yang Mbak Moni jepret berkali-kali, tapi yang ditampilkan baru satu, orang itu tertarik atau gimana Mbak? saya kalau hunting foto makro ya, itu saya pasti mencari momennya, cari momen. Kadang-kadang ini, agensi foto itu kadang-kadang ada agensi foto yang tidak menginginkan detailnya, tapi dia menginginkan cerita. Jadi sebagian foto saya itu kadang yang publish itu memang kadang-kadang kalau kita tuh memang mungkin ada mungkin nggak tajam semua, tapi ada bagian yang tajam ya, pasti harus ada gitu kan ya. Tetapi ceritanya kuat. Jadi foto yang bisa publish di majalah luar itu adalah foto yang ada ceritanya. Jadi mempunyai cerita. Saya kalau memotret hunting itu objek itu saya ikutin, saya fotoin terus sampai rumah, kemudian saya pilih-pilih, saya bikin seperti cerita. Nah itu tadi, jaga-jaga kalau ada orang yang tertarik dengan foto saya, kemudian saya keluarkan cuma satu aja yang paling kuat. Yang paling kuat, kira-kira itu momennya paling kuat, saya publish di web internasional, kemudian kalau ada yang nanya seperti itu, oh ya aku ada ini, ada lanjutannya, jadi ada ceritanya seperti itu. Karena mereka nanti akan, setelah mereka akan setuju, akan tertarik dengan foto kita, mereka nanti akan membuat cerita dari foto itu. Kita akan diberikan seperti pertanyaan, jadi kayak wartawan itu loh ya. Jadi 1H5W tetap itu dijalankan. Jadi nanti kita harus di mana, kapan, bagaimana, dan itu didapat di nama, kita harus punya ceritanya seperti itu. Oke, berarti memang yang mereka inginkan itu tidak hanya foto bagus, tapi foto yang punya rangkaian momen gitu ya Mbak ya? Betul. Rangkaian. Biasanya untuk satu momen itu ada sekitar minimal 5 foto. Ini satu momen minimal 5 foto, oke. 5 foto. Maksimal terserah. Tapi biasanya cuma saya serahkan yang paling bagus itu, biasanya saya pilih cuma 5 aja, 5 atau 6. Contoh Mbak, misalkan momennya ulat yang jadi kepompong atau yang sedang kawin atau mungkin mating ya Kak biasa makronya, atau apa Mbak biasanya contohnya? Nah, kalau untuk momen yang paling menarik, kita harus punya 2 objek yang berbeda. Itu kita pertemukan. Jadi istilahnya itu kita konsep. Tapi kadang-kadang tanpa konsep pun di alam pun kita bisa menemukan mereka itu ada 2 objek yang berbeda akan bertemu. Nah, 2 objek yang berbeda itu kalau bertemu, mereka akan membuat suatu cerita, akan membuat suatu gerakan-gerakan yang lucu, yang dapat kita ini ambil, kita shoot gitu ya. Nanti sampai rumah kita pilah-pilah mana yang terbaik, seperti itu. Nah, waktu pengambilan foto itu jangan lupa settingan kamera kita itu sudah benar-benar siap gitu loh ya. Jadi kalau 2 objek itu settingan f berapa sih supaya sama-sama semuanya itu mendapatkan ketajaman yang optimal, seperti itu. Oke. Berarti yang menarik adalah momen tapi dengan objek yang minimal dua bentuk yang berbeda. Oke. Iya, itu yang paling menarik itu. Contohnya ulat sama semut gitu ya Mbak? Iya, saya waktu yang ini ulat 2, tapi dia berbeda ukuran.
Pernah itu ya, ular dua berbeda ukuran, satu kecil, satu besar, itu saya pertemukan, mereka itu akan berkejar-kejaran. Jadi waktu itu judulnya racing. Kemudian saya Oh iya iya. mengkonsep kata dengan ini, kata itu sebenarnya mau saya kasih makan jangkrik. Ternyata jangkrik itu tidak dimakan, tapi mereka itu malah tidur-tiduran. Nah, itu sudah menjadi cerita. Jadi seperti itu. Ternyata kata itu Eh, tidak lapar gitu. Oke, malah kelihatannya mereka sedang bercanda, sedang berteman gitu ya, Mbak ya. Betul, iya. Oke, oke, oke. Ini menarik sih, Mbak. Tapi kalau misalkan saya lihat tadi Mbak bilang poster link, berarti kan itu majalah luar. Itu di mana sih, Mbak, tepatnya? Nama Di majalah agensinya apa? Kalau agensi foto, saya tiga semuanya di UK, yaitu ini untuk agensi foto yang pernah bekerja sama dengan saya itu Solen, lalu Cater, lalu Hotspot. Dan itu masing-masing agensi itu mempunyai keunikan dan mereka itu biasanya memberikan penawaran yang berbeda-beda untuk agensi foto tersebut. Ada pernah salah satu agensi foto itu menawari saya untuk saya secara eksklusif untuk diambil mereka. Jadi saya nggak boleh menyerahkan foto ini ke agensi yang lain, hanya mereka. Nah itu pembagiannya sudah berbeda. Tetapi waktu itu tidak saya ambil karena ada plus minusnya. Kita pelajari dulu. Jadi nggak sembarang orang menawarkan lalu kita terima, nggak seperti itu. Oke, oke. Mbak, kalau misalkan itu majalahnya memang khusus hewan atau majalah tentang buku biologi atau apalah kalau yang saya tahu kan ada buku Nah, biologi atau apa gitu, Mbak. untuk publishnya di mana itu terserah agensi foto kita dan itu biasanya nggak khusus di majalah khusus khusus animal atau apa enggak. Kadang-kadang kayak masuk di Daily Mail. Daily Mail itu kan koran kita sudah tahu sih Daily Mail itu gimana kan ya. Kalau sudah masuk Daily Mail yang online ataupun yang cetak ya, untuk Daily Mail online itu biasanya itu nama kita sebagai fotografer atau berasal dari negara mana itu akan tertulis. Nah, kalau sudah masuk dalam Daily Mail yang online, itu akan diambil oleh agensi-agensi foto lainnya. Mereka akan mengambil dari Daily Mail, gitu loh. Nah, kalau kita searching nama, makanya saya juga sering bilang ke teman-teman, pada saat kalian berkarya, gunakan nama kalian asli, nggak usah pakai nama inisial. Karena apa? Pada saat foto kita publish, kita nggak bisa googling di internet ya, misalkan saya pakai nama samaran si Cenil gitu ya, tetapi asli saya nama Monica kan. Lah, Monica Anantiawati dengan Cenil itu apakah orang tahu kan tidak? Nah, itu kerugian kita kalau kita menggunakan nama alias gitu loh. Makanya saya selalu hasil karya saya bagaimanapun juga dimanapun itu saya memakai nama asli saya agar saya bisa Oke. bisa googling di mana. Kadang-kadang temen pun di luar tuh bisa tahu, fotomu ada di sini, jadi ngasih kabar karena sudah tahu nama saya seperti itu. Oke, maksudnya ini watermark gitu ya, Mbak ya, kalau nggak salah. Iya betul, tapi kalau kita Oke, mau oke. dikirim ke agensi foto itu tidak perlu watermark, jadi mereka nggak menginginkan Hmm, watermark karena mereka akan menulis nama asli kita ya. Oke, oke. di foto tersebut di koran yang ditampilkan. Oke, Mbak, menariknya adalah kita orang Indonesia yang misalkan ini awam ya, Mbak. Saya bicara tentang kacamata saya di sisi yang awam, saya nggak tahu tentang bagaimana sih transaksinya, bagaimana sih negosiasinya sampai deal begitu. Ada tipsnya nggak, Mbak, biar kita juga ikutan seperti itu? Nah, biasanya kalau agensi foto itu biasanya mereka menawarkan antara ada yang 50-50, ada yang 60-40, ada 70-30. Itu terserah dari agensi fotonya. Tapi selama ini pengalaman saya mereka memberikan 50-50, jadi 50-50. Kalau mereka sudah menginginkan kita eksklusif, itu biasanya ada persentasenya lebih banyak di kita, di fotografernya. Tetapi kita mempunyai keterikatan semua foto kita harus diserahkan ke agensi tersebut karena kita sudah mengkontrak kita secara eksklusif seperti itu. Kontrak dalam artian waktunya berapa lama, Mbak? Kalau kontrak foto itu setelah dipegang aja selama 3 bulan, jadi selama 3 bulan kita nggak bisa ngapa-ngapain sama foto tersebut. Jadi foto itu di-keep oleh agensi foto tersebut. Jadi kita nggak bisa membawa foto itu karena kita nanti akan menyalahi kontrak, kita akan mendapat tuntutan. Jadi setelah 3 bulan, kemudian publish dimanapun, itu kita akan mendapat laporan dari agensi foto kita. Oh, kalau saya kita store nih foto, kemudian dalam kontrak 3 bulan, berarti kita nggak boleh upload di Instagram dulu dong, itu, Mbak? Boleh, boleh Oh, upload di masih Instagram boleh. itu justru malah promo kita. Oh, Makanya yang kalau tapi saya nggak akan menyinggung yang lainnya daripada nanti jadi polemik ya. Kalau ya. kalau kalau kita ini mau memotret
itu kita harus tahu foto itu mau buat apa sih gitu loh. Kalau apa memang mau cuman untuk dipajang di medsos atau apa. Nah, saya ngomong kalau ini dengan rekan-rekan karena fotografer itu seperti kita tahu ada yang penghobi, ada yang memang penggiat foto. Penggiat foto dalam arti menurut saya ini yang ini mencari ini rupiah dari foto. Kalau kita bicara yang ini penghobi foto, mereka nggak butuh ini rupiah dari foto kita. Jadi mereka mengambil foto tersebut hanya untuk dipubliskan di medsos. Terus setelah itu selesai, gitu kan. Nah, makanya saya kadang-kadang kalau hunting sama teman-teman mau tanya, ini nanti mau fotonya mau apa sih gitu. Kadang-kadang kalau mereka yang sudah punya ini seperti saya, image-nya ke sini, oh nanti mau dibawa ke sini mbak, gitulah. Oh mau dibikin lomba. Kadang-kadang ada yang mereka juga rekan-rekan kita yang nggak tahu mau dibawa kemana. Nanti akan pasti akan mau ya nanti disimpan di hard disk mbak buat kenang-kenangan. Nanti kita share ke medsos cuma itu aja. Nah kalau itu menurut saya sih salah sih gitu loh. Kamu foto karena kamu sudah menggunakan ya biaya kan untuk ikut kita misalkan ikut hunting foto konsep kan sudah berbayar kan seperti itu. Nah kalau bisa dari foto itu kita harus dapat gitu loh. Makanya kadang-kadang saya kalau ada teman menawari konsep, saya lihat sih ada nggak kira-kira prospeknya untuk saya bisa mendapatkan income dari hasil foto tersebut. Jadi jadi ada jahatnya juga. Gitu seperti itu Iya, iya, iya. dan kebanyakan kalau foto konsep rame-rame kan semua dapat. Saya pernah sih sekali ikut waktu itu hunting foto Akbar di Jawa Timur di ini ya Hamjatim itu di kota Jember itu ya. Itu rame-rame memang foto ini kan mengkonsep kungfu kodok. Memang dan dalam konsep foto tersebut tidak ada pun satu animal yang disakiti. Dan itu disaksikan oleh ratusan teman-teman fotografer se-Jawa Timur. Itu konsep banyak, semua yang dapat foto juga banyak. Tapi mereka, karena mereka belum dipegang oleh agensi foto, mereka nggak tahu fotonya kemana. Nah, foto bersama, karena saya sudah punya agensi foto, saya kirimkan foto itu publish di mana-mana, dan saya bisa mendapatkan pound sterling dari penjualan foto tersebut. Nah, teman-teman, wah gitu. Nah, makanya kadang-kadang kalau sudah ada hunting foto bersama, ada saya pasti ada guyonan gini, wes nanti sebentar lagi, alhamdulillah puji Tuhan. Nah itu artinya mereka tahu, wah foto ini lagi publish seperti itu. Nah makanya saya juga sering ngobrol, suka sharing-sharing sama rekan-rekan tuh, yuk memfoto itu kamu kalau bisa menghasilkan lah, itu hasilkan kan dari fotomu, jangan simpan di hard disk saja seperti itu. Oke, oke. Menarik sekali sih Mbak. Dan ini saya baru tahu kalau ternyata foto apapun sih ya, sebetulnya ini berlaku untuk umum, baik itu foto makanan, ya, untuk umum. makro. Setelah foto ini kita arahnya kemana? Nah ini yang perlu kita tegaskan lagi ya Mbak. Betul. Kalau kita mau foto food gitu kan, pasti kan itu untuk portofolio kita. Kan sudah ada target marketnya kita kan. Kita mau Betul, kemana ya. sih kan gitu. Nah untuk makro kan kadang-kadang teman itu kan ini kan foto binatang sih mbak, foto hewan mau dipakai foto kan seperti itu, biasanya kan seperti itu. Nah mereka nggak tahu jalannya kan gitulah. Nah untuk ke agensi foto sekarang, kalau dulu memang agensi yang mencari kita ya, tapi sekarang kita bisa melamar ke agensi foto tersebut, kita bisa mengirimkan foto-foto hasil karya tersebut. Tapi ya itu tadi, kita harus tahu foto itu, kalau foto itu single foto, berarti foto tersebut harus ketajaman dan detailnya itu sangat kuat. Itu perlu itu. Karena single ya, momennya juga sangat kuat. Kalau multi ceritanya seperti tadi foto momen ada ceritanya, kan itu banyak. Itu memang kadang-kadang momen yang dituntut yang paling kuat. Cerita dari foto tersebut. Itu harus utama untuk foto-foto makro. Kemudian sekarang kan ini selain foto makro natural, kemudian ada ini kan foto makro art, foto makro konsep, foto makro ekstrim kan seperti itu. Nah, kita harus tahu ini kita mau foto ini untuk apa sih? Seperti itu loh. Jadi seperti itu. Kalau saya biasanya saya memotret foto konsep, saya mengkonsep foto tersebut, saya buat senatural mungkin, sealami mungkin, seperti alamnya. Saya buat ceritanya. Dan untuk bisa menghasilkan foto konsep yang bagus, kita membutuhkan asisten memang. Itu masalahnya untuk membantu kita mengkonsep. Iya, kebanyakan kita single factor loh, Mbak. Hah? Nah, salah. Untuk single factor itu kita manfaatkan orang-orang tercinta di sekitar kita. Kalau yang mungkin sudah berkeluarga, bisa suaminya, bisa istrinya, bisa putra-putrinya, bisa pacarnya, kan seperti itu. Nah, kalau kita memanfaatkan ini untuk ini konsep dengan rekan-rekan sesama fotografer,
nanti bentrokan. Nah, kenapa? Rebutan momen. Oh iya. Jadi Oh nggak akan iya ada iya. yang mau mengkonsepkan seperti itu. Jadi beda kalau kita mengikuti hunting foto konsep ya, kan sudah ada ini kan orang yang bagian mengkonsep kan fotografernya sudah siap tinggal menjepret aja kan seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Kita bisa mengkonsep apapun, single factor pun bisa kalau memang sudah tertata dengan memang sudah dengan rapi kita tinggal jepret dan tetapi kadang-kadang karena kita ini berhubungan dengan ini ya, animal ya. Mereka kan tidak bisa kita atur, beda dengan manusia. Bisa kita atur. Mbak, kamu menghadap ke sana, Mas, kamu menghadap ke sana. Tapi kalau animal kan tidak. Kan semaunya dia sendiri kan gitu. Apalagi Nah, hewannya kalau kecil. ada betul, kalau ada asisten kan mereka membantu untuk mengatur, mengembalikan seperti itu. Oke oke. Oke, Mbak, kalau misalkan di Indonesia sendiri, Mbak, agensi yang mungkin Mbak Monica pernah itu apa, Mbak? Kalau untuk Indonesia saya belum pernah justru malah dengan agensi foto di Indonesia. Jadi saya nggak bisa berbagi sharing pengalaman dengan agensi foto di Indonesia. Yaitu tadi dengan agensi foto yang saya lakukan selama ini selalu di UK. Hmm. Dan ini mereka sudah ngimil ini, ada yang ngimil. Kamu sudah lama nggak pernah mengeluarkan foto. Memang benar. Saya Ditagih, agak ini karena ditagih ya, saya Mbak. kesibukan saya mengisi ini kan kegiatan workshop terus dipanggil ke mana-mana seperti itu. Jadi saya memang kurang produktif untuk foto konsep. Jadi tapi saya lihat ada rekan saya dari ini kalau enggak salah dari luar Jawa itu ya. Saya lihat selalu ini kan selalu tampil di majalah-majalah luar di Daily Mail saya lihat itu. Wih, saya ngiri, waduh, tiap hari dia selalu publish ini di sudah dapat pembayaran dari agensi foto gitu. Waduh, saya ngiri juga. Waduh, aku lama ya enggak melakukan ini gitu. Tetapi foto-foto saya yang ini yang sudah ada di mereka itu masih tetap jalan kok. Jadi kadang-kadang publish di sana mereka pun ada laporan. Fotomu ada dipublish di misalkan di China, di mana itu mereka ada laporannya juga. Jadi tetap jalan. Meskipun tidak hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan kalau kita sudah publish di saya paling suka itu publish di koran cetak. Karena koran cetak itu hasilnya lebih gede daripada online. Iya, betul betul. Berarti kita setor ke agensinya, terus yang menjalankan ya agensinya gitu ya, Mbak? Betul, itu dengan agensi foto itu kalau kita menjual foto kita melalui agensi foto ini ya. Saya ngomong pertama ini saya sharing tentang pengalaman saya dengan agensi foto. Kemudian yang kedua, yang ini dilakukan itu tadi yang kita sebut tadi dengan microstock. Nah, itu termasuk Shutterstock. Nah, Shutterstock, ya. karena kita kan tahu ada ini kan 10 top yang sekarang tahun 2020 itu ada top 10 microstock kalau nggak salah saat ini. Yang pertama yang paling ini populer tetap nomor 1 itu Shutterstock. Kemudian yang kedua itu Fotolia yang sekarang berubah menjadi Adobe Stock. Itu yang nomor 2 kalau nggak salah. Terus yang nomor 3 itu iStock. iStock itu kalau nggak salah dengan Getty Image itu mungkin ada kolaborasi itu ya. Terus kemudian Pon 5, Pon 5, lalu kemudian Alami, lalu 123 RF itu 123 RF, lalu Dreamstime, ada Getty Image, IM dan Canva. Yang lagi ini sekarang IM sama Canva. Jadi Iya, teman-teman bisa menonton di foto tersebut. Itu kalau ini sekarang saya ngomongin yang nomor 2 microstock ya, penjualan foto dengan microstock ya. Nanti kemudian akan berlanjut dengan yang saat ini sedang saya jalankan ya. apa ini, Mbak? Nah, ini karena teman-teman gini. Kemarin kayaknya Kalau ini ya dicetak di apa ya? Masker kalau nggak salah ya, Mbak. Saya lihat yang betul. unik-unik. Nah, Gimana itu, Mbak? itu ceritanya itu dengan ini kan ini kan lagi pandemi nih, pandemi COVID-19 ini kan orang kan masker ini kan sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita nih selama kita pandemi ya. Kemudian ini puji Tuhan sama Canon saya ditawarin, Mbak, kita ada kerjasama dengan salah satu ini website gitu ya. Kita akan berbagi masker. Nah, kemudian kita melihat kayaknya foto makro ini bagus kalau kita ke masker kan seperti itu. Karena nanti itu tetapi untuk rekan-rekan itu ya, kalau kita mau kepingin kita mendapatkan kita kan beramal ibadah nggak harus mendapat itu mengharapkan pahala kan Kak ya. Nah, itu yang sering saya lakukan selama ini. Kadang-kadang tapi untuk penjualan dengan kerjasama dengan Canon ini kita 100% murni hasil penjualannya untuk donasi yang bekerjasama dengan Polri itu akan dibagikan untuk ini Polri, aparat Polri penjualan maskernya gitu ya. Kemudian jadi antara fotografer dan Canon tidak mendapatkan apa-apa.
untuk donasi ini. Nah, kemudian saya ditawari oleh toko itu. Saya mikir ternyata penjualannya juga bagus. Saya lihat, oh, saya mikir kenapa kok nggak saya ini? Karena ada penawaran bagus ini ya ke foto-foto saya yang lain di luar donasi, yang di luar untuk donasi. Jadi saya mendapatkan keuntungan dari situ, mendapatkan rupiah dari situ. Ternyata alhamdulillah responnya sangat bagus. Saya baru jualan online itu per hari ini tuh 1 bulan 14 hari. 1 bulan 4 hari, lebih dari 4 hari. Jadi itu saya sudah menjual sekitar hampir 60 produk bermacam-macam. Itu dengan hasil cetak foto-foto Contohnya, saya. Mbak. Contohnya Nah, ada nggak, Mbak? ada. Kalau ini, nah ini kan Wah, kodok. Nah, ini ya. Tapi ini tidak saya jual untuk barang yang lain. Karena apa? Karena ini ada donasi, untuk donasi. Jadi khusus. Kemudian ini ada 2 macam. Karena kan saya kan waktu itu saya mikirkan sebenarnya sih satu. Saya mikir kalau satu kan untuk donasi kurang menarik. Karena kan saya ada 2 lagi. Jadi ada 2 pilihan untuk donasi. Ada ladybug. Jadi seperti itu. Terus kemudian ini untuk donasi dan ternyata responnya sangat bagus. Kemudian saya oke. kemudian saya ini ke masker yang lain. Eh, Sebentar ya, Dik, tolong ambilkan masker yang Dik. Sebentar, dari sana aja. Wah, keren ya, Mbak. Nah, Jadi masker tapi gambarnya itu hasilnya foto kita sendiri ya, betul ya? nah itu ternyata respon penjualannya bagus sekali itu saya mendapatkan income banyak ini saya sudah mendapatkan ini dari penjualan online ini saya sudah dapat 2 kali transferan. Wah, Keren keren, kan keren, ya? keren. Nah, Keren. ternyata kemudian hasil foto-foto saya ini saya aplikasikan dengan foto yang lain. Ini yang di luarnya, ini makro. Dan ternyata menarik kan? Itu tetap saya nggak jauh-jauh dari makro kok, dunia makro. Ini tetap masker ya, macam-macam ya. Kemudian ini, saya bikinkan juga ini, saya bikinkan tas. Ini saya Wah, foto daun, tetap makro. Tetap tutip, tetap back ini. Jadi promo ini akhirnya ya. Jadi, nggak apa-apa, jadi, Mbak. Ini menginspirasi loh, Mbak. nah, terus ada lagi nih, kadang-kadang kan gini, kita ini kan dunia era digital ya. Kita mengucapkan selamat ulang tahun atau apapun tuh kan pakai WA atau apa segala ya. Dan itu saya yakin ya, suatu saat kita akan rindu pada saat zaman dulu kita akan mengirimkan kartu pos, kartu ucapan seperti itu ya. Iya, Nah, betul, betul. kemudian ini saya sudah juga berhasil sudah mencetak kartu pos Kartu pos, wow, keren. dengan gambar foto Dengan, dan ini saya bikin edisi ini Snake Indonesia. ih, Ini keren, kan Mbak. seperti ini ya. Nah, ini belakangnya seperti ini. Wow, Nah, ini nah, inspirasi banget ini. ini gini. Ini ceritanya seperti ini. Cara promo kita, saya kirim ke teman-teman. Teman-teman saya kirimi ulang tahun apa-apa itu saya tulis ke mereka dan saya mengirimkannya mohon maaf nih ya, untuk rekan-rekan yang bukan fotografer. Itu termasuk trik kita. Iya, Karena iya, kalau iya. kita mengirim ke rekan fotografer mereka akan wah, aku bisa moto seperti itu kan gitu ya kan Buddha. Iya, Saya kirimkan betul, ke betul. orang yang memang bukan fotografer tapi menyukai ini foto. Nah, Foto. dari situ respon mereka bagus. Imbal baliknya ke kita, aku kok tertarik ya sama fotomu itu ya. Bisa dibikinkan aku kartu pos. Dengan foto apa? Ini aku punya batik ini. Nah, ini saya bikin batik. Postcard edisi Wah, batik. wah, keren, keren, keren. Ini termasuk dari bagian kita mendapatkan income. Lalu caranya gimana? Pada saat kadang-kadang kan ada sekolah-sekolah itu kan kadang ada pameran-pameran gitu ya. Saya Ya, datang, saya naruh, saya nitip aja. Nah dari situ tuh mereka membeli 1, 2, 3 atau dari 1, 2, 3, 4 itu akhirnya menjadi berpuluh-puluh baik, kartu pos kan gitu. Karena saya yakin bagus, suatu bagus. saat kita akan kembali lagi ke era ini dunia mengirim kartu pos kan seperti itu. Nggak akan lagi dengan WA karena dengan mengirimkan kartu pos hubungan kita itu lebih Iya, dekat. kayaknya lebih diperhatikan gitu, Mbak. Lebih spesial. Wah, Benar, kita dibela-belain ngirim via pos, ngirim dipaketin kayak gini ya. betul. Ini luar biasa itu ternyata. Karena kalau cuman pakai WA aja kan cuman kopas saja ya, copy paste Copy ucapan paste. dari orang. Nah, itu kan Iya, kurang kurang ada salah satu temennya yang juga fotografer nih paling nggak suka juga kalau dia jangan copy paste. Itu berarti kamu kurang memperhatikan. Bener itu memang.
Iya, iya, termasuk Jadi saya sendiri. seperti itu. Banyak cara kita menghasilkan, kita manfaatkan dari foto-foto kita ini, foto-foto makro kita ini. Jadi seperti itu, Mas Iwan. Mungkin ada lagi yang Wah, mau ini ditanyakan. banyak sih Mbak, dan pembahasan kita 30 menit ini ternyata masih kurang ya Mbak, gak kerasa. Waktunya kurang apa gimana? Iya, waktunya kurang. Tapi kapan-kapan mungkin di lain waktu semoga masih ada kesempatan kita bisa sharing-sharing lebih banyak lagi Mbak tentang bagaimana sih kita jadi seorang fotografer makro yang nggak cuman sekedar hobi tapi bisa menghasilkan rupiah gitu Mbak. Betul. Karena banyak yang kita manfaatkan dari ini. Dan kalau ini untuk saran untuk teman-teman yang mau kepingin menghasilkan dari foto ini ya, lebih banyak ini kita menjalin kerjasama dengan orang-orang di luar fotografer. Karena itu sasaran kita untuk memasarkan karya kita. Perbanyak relasi tapi harus paham jalannya di spesifikasinya lebih ke apa gitu ya Mbak. Iya, jadi saya lebih lebih banyak ini sekarang ini say hello ya mungkin berhubungan sama market juga ya dengan teman. Hanya foto makro misalnya ya, termasuk saya sendiri cuman di foto makro, kemudian setelah lihat hasilnya oke, keren gitu ya, tapi kita belum tahu nih arahnya kemana. Tentunya dengan saran Mbak Monica tadi kita coba cari relasi, kita bisa jual foto ini enggak ke sebuah agensi misalkan, atau mungkin majalah cetak gitu ya. Oke, halo Mbak, sudah. Ya, Oke, Mbak Monica sudah. Sempat terputus tadi Mbak. iya, sama-sama terputus. Gimana udah nyambung ya nih ya? Ya, udah Mbak. Mbak, mungkin terakhir nih, tips terakhir sebagai penutup kita juga Mbak, untuk teman-teman yang saat ini masih ingin menjadi seorang yang tidak hanya hobi, tapi juga bisa menghasilkan rupiah dari fotografi makro. Sarannya dari Mbak Monica, silakan Mbak. Kalau saran kita untuk teman-teman semua ya, pada saat kalian sedang mempelajari genre fotografi apapun, yang paling utama adalah konsisten. Konsisten dalam arti apa? Kita harus tetap ada di jalur tersebut sampai kita benar-benar menghasilkan. Jangan masih belum kelihatan, kita sudah bosan berganti ke genre yang lain, tidak akan kelihatan hasilnya. Jadi saya sejak 2009 konsisten sampai sekarang di fotografi makro, dan orang mengenal saya sebagai seorang fotografer makro seperti itu. Jadi kalau ada foto-foto yang lain itu hanyalah ini. Saya ingin belajar ke genre yang lain, saya belajar, saya ikut juga konsep seperti foto-foto landscape ataupun foto-foto food, itu saya pelajari juga dari situ. Tetapi itu tadi saya sudah menemukan, jadi kalau teman-teman akan mau memulai, temukan jati diri Anda, jadilah diri Anda. Kalau bisa jangan jadi follower, tapi ciptakan Anda yang untuk di follower gitu loh. Jadi ciptakan sesuatu orang itu mengikuti Anda gitu loh. Oke lah kita mengikuti atau menjadi follower, tapi ciptakan sesuatu yang lebih unik. Orang akan bisa mengenal Anda itu dari keunikan Anda tersebut, seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk tetap konsisten di jalur kita, apapun genre fotografi yang sedang kita pelajari. Ya, ini masukan juga nih buat saya kayaknya nih. Yang sekarang lagi menggeluti hobi fotografi makanan. Enggak apa-apa, kan saya lihat juga itu kan bagian dari portofolio ya. Dan saya lihat itu memang juga bagus. Ini saya lihat kan Mas Iwan kan kapan itu juga melakukan ini ya, free kan seperti itu ya fotonya ya untuk teman-teman. Iya, Nah itu bagian juga dari kita untuk kadang-kadang kita itu marketing ya. betul, kita nggak harus selalu itu berhubungan dengan uang atau enggak. Kadang-kadang kita beramal di sini akan diganti Tuhan di tempat yang lain seperti itu. Kadang-kadang ada juga kok mahasiswa atau mengundang saya itu, tapi Mbak dengan dananya seperti ini. Oke, pokoknya aku nggak usah kamu bayar, nggak apa-apa, nanti akan diganti di tempat lain. Tapi asal kamu kasih laporan keuangan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu nggak harus selalu berbagi itu dengan uang atau tidak, dengan uang atau kita ukur dengan uang itu tidak gitu loh. Jadi kita bisa membagikan ilmu kita secara gratis, dan otomatis orang yang suka beramal ibadah akan mendapatkan banyak pahala. Jadi seperti itu. Betul, betul, betul Mbak. Oke, luar biasa Mbak obrolan kita hari ini, tapi mohon maaf sekali Mbak, ini 30 menit ternyata masih kurang ya Mbak ya. Sekali lagi mohon maaf. Dan lebih ya.
Iya, oke. Nanti next session mungkin kita akan bahas tentang lebih spesifik lagi bagaimana sih transaksi jual beli di bidang fotografi makro ya, Mbak. Betul. Siap. Oke, yang penting konsisten ini ada yang sampai curhat juga, konsisten mencintai dan sebagainya. Itu kalau itu abaikan itu saya ikut baca. Oke, Itu apa itu bedanya itu foto? rekan-rekan itu rekan-rekan dari ini sesama makro Blitar memang tadi mereka sudah ini ayo kita kacaukan tuh kegiatan kakak cantik kita kan seperti itu. Oke, Tapi itu ini ada yang kira nanya bagi lagi. kita sudah biasa. Ya, mungkin ada pertanyaan kah? Iya, memakai DSLR sama dengan HP yang dilengkapi lens bang yang lagi mahal. Bedanya apa? Mungkin ini Nah, akan kita bahas di next session mungkin ya Mbak, lebih detailnya. Tapi iya mungkin karena kalau punya bener jawaban mau. dengan DSLR pun pakai HP pun kita bisa dijual loh. Untuk Microsoft Hmm, ada juga penjualan dengan menggunakan HP. yang penting Apa seperti yang tadi mau Mbak dibahas bilang, sekarang?